Radio Roja dan Roja TV kembali menyelenggarakan program Hitanan Massal Jilid 4 di Nusa Tenggara Timur. Radio Roja dan Roja TV dengan mengadakan program Hitanan Massal gratis di wilayah Nusa Tenggara Timur dengan wilayah cakupan di Desa Labuhan Baju 600 jiwa, Pulau Komodo 150 jiwa, Maumere 400 jiwa, Bajawa 150 jiwa, Alor 300 jiwa, Pulau Sumba 400 jiwa dengan jumlah total 2000 jiwa. Semoga Allah Ta'ala mengikhlaskan langkah kita semua dalam berkhidmat kepada kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa Roja. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saat ini kami sedang berada di Pulau Komodo, Desa dan Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Lokasi salah satu dari program khitanan atau sunatan massal yang diselenggarakan oleh Radio dan Roja TV. Alhamdulillah, kami sudah berada di sebuah kawasan Pulau Komodo yang terletak 4 jam perjalanan dari Labuan Bajo menggunakan perahu bermotor tradisional. Alhamdulillah di kesempatan hari ini, hari Ahad 9 Zulhijjah 1437 Hijriah, kita akan memulai program hari pertama dari khitanan massal yang keempat kalinya diselenggarakan oleh Radio Roja dan Roja TV. Mari kita langsung saja menuju lokasi. Khotal Islam pendengar Radio Roja rahimakumullah, Pulau Komodo merupakan pulau di mana habitat asli hewan langka di dunia, yakni komodo, hidup. Dan di pulau inilah 2000 jiwa populasi yang mayoritas muslim berada berdampingan dengan hewan yang langka tersebut. Kita langsung saja akan mengikuti program khitanan massal yang pertama atau hari yang pertama bersama sekian banyak dari anak-anak kaum muslimin di Pulau Komodo. Mari kita sama-sama simak. Program Hitanan Massal Jilid 4 di Nusa Tenggara Timur. Disinilah perkampungan Pulau Komodo yang secara administratif adalah Desa dan Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Dan di musola yang terletak di sebelah kanan kami, kita simak sayup-sayup pengeras suara dari panitia yang akan mempersiapkan program ini yang diikuti oleh sekian puluh dari anak-anak warga asli dari Pulau Komodo. Warga kaum muslimin di Pulau Komodo ini kita saksikan begitu antusias mengikuti program ini dan memiliki semangat yang baik untuk berislam. Namun karena ketidakmampuan dari kebanyakan mereka, banyak di antara mereka yang tidak mampu melaksanakan khitanan ini, dan alhamdulillah program ini sangat membantu sekali mereka untuk melaksanakan khitanan bagi anak-anak mereka. Pemirsa, di sinilah tempat program khitanan massal yang keempat yang diselenggarakan untuk hari pertama. Dan di Pulau Komodo ini ada sekitar 120 anak yang disunat secara massal dan dilakukan oleh tim khitanan massal yang telah dipersiapkan. Semoga dengan kegiatan ini bermanfaat untuk mereka
Dan secara khusus kami mengucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas partisipasi antum di dalam penyelenggaraan program khitanan massal yang keempat kalinya yang diselenggarakan oleh Radio Roja dan Roja TV. Kalau yang berkaitan dengan masyarakat berada di dalam Desa Komodo ini jiwanya 1.716 orang. 1.716 orang ya. Iya. Kami sebagai pemerintah melihat pendidikan dasarnya ya, anak-anak di Desa Komodo cukup lumayan lah. Hanya kendalanya anak-anak yang selama ini kita pelajari yang mendapatkan beasiswa itu tidak pada sasarannya. Artinya masih banyak di antara anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, yang belum mendapatkan beasiswa. Ya, kemudian secara khusus Pak untuk pendidikan agama Islamnya Pak, bagaimana? Apakah mungkin di sini ada madrasah atau yang semisal Pak? Kalau untuk sementara ini madrasah belum ada, hanya apa namanya? Yang apa di masjid ini kah? Mungkin mengaji. Mengaji ya. Mengaji, baca Quran. Ya. Iya. Kalau dari program kita nih Pak ya, khitanan massal yang alhamdulillah berkah dari bantuan pendengar dan pemirsa Roja, bagaimana tanggapan Bapak terhadap program Kalau ini? tanggapan saya memang selama ini banyak yang program massal. Iya. Tapi setelah saya pelajari dari masa saya ini, karena saya kan dari 2015. Iya. Jadi yang lebih pandangan kami ini yang lebih menonjol sekali hanya dengan khitanan massal pada hari ini. Hari ini ya. Iya. Untuk yang dari 3 tahun sampai 4 tahun sudah include. Sudah Iya. masuk ya. Kecuali ya masih ada yang bisa 2 tahun, 1,5 tahun. Ini kan batasnya 3 tahun sampai ke atasnya. Iya. Jadi saya rasa sudah terdaftar semua ya itu ya. Alhamdulillah. Inilah Ikhwatal Islam suasana program sunatan massal yang diselenggarakan di Pulau Komodo. Kita lihat ada 6 meja untuk sekitar 120 anak-anak masyarakat Desa Komodo, dan di antara mereka usianya sekitar 4 sampai 8 tahun. Kita lihat bagaimana antusias mereka, dan setelah dikhitan mereka mendapatkan bingkisan berupa kain sarung, kemudian uang tunai dan beberapa bingkisan yang lainnya. Semoga bermanfaat untuk mereka. Jazakumullahu khairan atas seluruh ta'awun dan partisipasi mereka. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para pemirsa TV Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi yang telah kita dengar bersama bahwa program khitanan massal ini adalah kali keempat setelah kali pertama di NTT ini dan sekitarnya, kemudian kali kedua masih NTT, Kupang dan sekitarnya, dan yang ketiga Papua, Jayapura dan sekitarnya, dan yang keempat di NTT, Labuan Bajo, Maumere, Alor, Sumba dan sekitarnya. Bahwa sebagaimana yang kita ketahui, pada asalnya kegiatan ini adalah kegiatan sosial yang dengan kegiatan ini minimalnya kita bisa mengkhitan putra-putra kaum muslimin, lebih di tempat-tempat yang mereka sedemikian sangat sulit untuk melaksanakan sunatan ini, sebagaimana kebanyakan dari tempat-tempat yang kita lakukan adalah di minoritas muslim. Maka dengan kegiatan ini kita bisa mengkhitan sebagaimana yang direncanakan, dan
tahun ini kita merencanakan 2.000 anak yang terkhitan, meliputi Labuan Bajo dan sekitarnya 750, Maumere dan sekitarnya 550, Sumba dan sekitarnya 400, Alor dan sekitarnya 300. Itu tujuan atau itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari acara khitanan masal ini kita akan bisa mendengar langsung, bisa melihat langsung kondisi kaum muslimin di tempat yang kita adakan acara khitanan masal tersebut. Kita kenal dengan mereka dan mereka juga kemudian kenal dengan kita. Dan tentu dari sana kita akan menjadikan sebagai kesempatan untuk terbukanya pintu kita mendakwai mereka di belakang hari. Kita mengajak putra-putra mereka di belakang hari untuk belajar agama, untuk menghafal Al-Quran, dan selanjutnya mereka akan bisa kembali ke kampung-kampung mereka untuk menjadi guru-guru agama, untuk menjadi ustadz-ustadz di tempat-tempat mereka. Hari ini selain kita laksanakan kegiatan di Labuan Bajo, di Pulau Komodo, di Maumere, di Sumba, di Alor, maka semuanya adalah tempat-tempat yang baru kita injak. Dan mereka-mereka yang bergabung dalam menangani kegiatan ini adalah mereka-mereka yang baru kita kenal. Maka tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan doa dari para pemirsa TV Roja. Mudah-mudahan semua yang berjalan ini adalah menjadi sebab terbukanya kebaikan-kebaikan untuk Islam dan kaum muslimin di hari-hari mendatang insya-Allah. Yang pertama, kita berharap pada kali yang lain Televisi Roja, manajemen Televisi Roja terus berkenan untuk bisa menemani kita dalam kegiatan-kegiatan serupa di tempat-tempat yang lain. Kemudian yang kedua tentu adalah ucapan terima kasih kepada semua pihak dan lebih kepada Televisi Roja dan lebih kepada para pemirsa Televisi Roja, kepada pendengar Radio Roja yang telah memberikan sebagian rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk berbagi kebaikan untuk anak-anak kaum muslimin di wilayah-wilayah yang sedemikian sangat layak untuk dibantu. Demikianlah yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Hitanan Masal Jilid 4 di Nusa Tenggara Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja. Alhamdulillah kami baru saja mendarat di Kampung Pasir Putih, Pulau Mesa, Nusa Tenggara Timur untuk hari kedua dari program khitanan masal kita untuk 2.000 anak-anak di Nusa Tenggara Timur. Dan baru saja kita bersama tim berlabuh di pulau ini. Semoga di kesempatan hari kedua ini kita akan melaksanakan program dengan baik dan lancar. Mari kita ikuti bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ikhwatal Islam, inilah lokasi penyelenggaraan khitanan massal untuk anak-anak NTT, tepatnya di Pulau Mesah, Kampung Pasir Putih, Nusa Tenggara Timur. Dan di tempat ini kita akan menyelenggarakan khitanan untuk 150 anak-anak Kampung Pulau Mesah. Kita lihat bagaimana suasana yang meriah di tengah kampung ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk mereka, dan tentunya kami senantiasa tidak lupa mengucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan atas terselenggaranya program ini kepada Anda semua. Barakallahu fikum. Kita langsung saja untuk menyimak dan menyaksikan secara langsung. Mari. Pak, ingin mengetahui sedikit mengenai kampung ini, seberapa banyak warga kampung Desa Pasir Putih ini, Pak? Kalau jumlah jiwa 3.000, 3.000 ya. kakaknya 500, wajib pilih 1.200, Seluruhnya Muslim atau mayoritas Muslim? mayoritas Islam. Mayoritas Islam ya. Kemudian untuk mata pencaharian dari Nelayan, nelayan, kebanyakan nelayan. Tidak ada mata pencaharian yang tidak ada. Pokoknya nelayan, pada umumnya nelayan. Kemudian untuk pendidikan dari anak-anak di kampung Ada ini, yang mulai dari SD, SMA, SMP, terus sampai kuliah. Ada. itu di mungkin untuk SD di kampung ini Pak ya, di pulau ini. SMP-nya di kampung SMP juga. sini juga ada ya. Nah, SMA-nya baru dia SMA keluar. baru keluar. Kemudian untuk kalau kita lihat di sini mata air atau untuk sumber airnya dari mana? Oh, tidak ada. Kita Tidak ada, ambil airnya di Labuan Bajo. Oh begitu ya, dengan jerigen-jerigen gitu. Dengan cirgen memakai motor laut. Oh gitu ya. Kalau dari saya selaku kepala desa, saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak mereka yang hadir di sini, yang mana bisa sunat massal. Kami punya anak-anak kurang lebih dari 100 orang. Iya, iya. Saya bersyukur dan terima kasih. Kalau kita di sini biasanya mengeluarkan biaya besar, Pak. Besar ya. Ya. Tapi ini saya bersyukur sekali selaku kepala desa, kedatangan atau kehadiran Pak mereka di sini menyunatkan anak kami yang kurang lebih dari 100 orang ini. Saya berterima kasih banyak. Ya. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa Roja, telah berakhir program khitanan massal untuk di Desa Pasir Putih, Kampung Pulau Mesah, Nusa Tenggara Timur, untuk 150 orang yang alhamdulillah beberapa saat tadi setelah selesai. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik bagi anak-anak kita yang telah dikhitan menjadi anak-anak yang saleh dan berguna untuk agamanya. Dan juga kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan, kepada Anda semua pendengar dan pemirsa Roja yang telah membantu dalam program khitanan massal 2000 anak NTT. Program Hitanan Massal Jilid 4 di Nusa Tenggara Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, pemirsa Roja TV rahimakumullah. Kini kita berada di lokasi ketiga dari program khitanan massal anak NTT, dan setelah 2 hari yang lalu kita berada di wilayah pantai, kita kini berada di wilayah pegunungan. Kita berada di lokasi daerah Mambor dan Lembor yang selisihnya setengah jam perjalanan. Dan disinilah kita akan melakukan program khitanan massal untuk sekitar 200 anak NTT. Semoga program ini bermanfaat untuk mereka, kaum muslimin dan muslimah di NTT khususnya. Dan terima kasih, jazakumullahu khairan atas ta'awun Anda semua. Dan kita langsung saja untuk mengikuti program ini. Tidak usah terlalu tegang, santai saja. Doa gitu. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa Roja TV, inilah
lokasi dari program khitanan massal hari ini, hari yang ketiga, tepatnya di daerah Mambor. Dan di sini kita akan mengikuti program khitanan massal untuk sekitar 100 orang anak-anak NTT. Saya selaku Ketua Majelis Ulama Kecamatan Beliling ini sangat berterima kasih atas kegiatan yang dilakukan oleh tim dari pusat ini, karena kami selama ini kan menyulitkan berkaitan dengan masalah khitan ini, karena terutama berkaitan dengan tenaga-tenaga medisnya ini. Artinya syukur alhamdulillah dengan kehadiran dari bapak-bapak yang dari Jakarta ini, kami sangat berterima kasih sekali, karena khitanan massal ini adalah khitan yang terbesar untuk kali ini di Kecamatan Beliling ini, dengan jumlah pesertanya selama 200 orang. 200 orang Pak ya? Untuk dua kecamatan. Itu pun masih ada juga saudara-saudara kita yang sama sekali di Udik di kecamatan ini yang tidak sempat hadir di sini karena masalah transportasi. Untuk komposisi agama Islam di Kecamatan Beliling ini dengan Sanambuang ini ya kurang lebih 25%. 25% ya? Iya. Tapi dengan komposisi 25% ini kita artinya diberikan kebebasan dan toleransi yang cukup. Ya, artinya memberikan kebebasan toleransi beragama itu sudah luar biasa di Kecamatan Beliling. Artinya tidak terlepas dari budaya kita, karena memang di sini dalam lingkungan Kecamatan Beliling dengan Sanambuang ini, itu di antara satu keluarga itu ada yang Muslim, ada yang Katolik, itu memang dari nenek moyangnya ya, dulu, gitu ya. Sehingga sampai sekarang ini, mulai dari dulu sampai sekarang ini tidak ada konflik-konflik yang berkaitan dengan ras, suku dan sebagainya. Ya, semoga saja dengan keberadaan Muslim yang tentunya menjadi rahmat lil alamin, menjadi kebaikan untuk semuanya, dan mereka tertarik juga untuk bisa menjadi seorang Muslim, Pak ya. Baik Bapak, terima kasih Pak atas waktu yang diberikan kepada kami. Terima kasih atas informasi dan penjelasannya. Program Khitanan Massal Jilid 4 di Nusa Tenggara Timur. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa Roja TV, ini adalah lokasi keempat kita untuk program khitanan massal untuk anak-anak NTT. Tepatnya kita berada di lokasi Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Dan di lokasi inilah kita akan menyelenggarakan program khitanan massal untuk sekitar 100 anak-anak NTT. Kita akan langsung untuk melihat suasana dan lokasi penyelenggaraan khitanan massal. Kita simak dan ikuti bersama. Penting. Sasarannya obat. Pada saat resep obat. Kehidupan umat beragama di Kecamatan Lembor, khususnya umat Islam. Yang pertama, kehidupan kebersamaan, hidup toleransi, alhamdulillah baik. Yang dapat saya lakukan selama ini, yang pertama khusus di tingkat sekolah, saya akan lakukan buka kesempatan untuk membimbing keagamaan, baik itu tentang bacaan sholatnya, praktik sholatnya, siraman rohaninya, kemudian baca-baca Qur'annya. Itu di sekolah. Kemudian di tingkat masjid masyarakat, ya 1 kali dalam 1 minggu kita adakan kegiatan majelis taklim dengan diisi berbagai kegiatan keagamaan yang diikuti oleh majelis-majelis taklim dan tokoh masyarakat lainnya, sehingga bisa membawa perubahan di tingkat masyarakat maupun di tingkat keluarga. Kita langkah awal adalah ketemu dengan seluruh imam masjid di setiap desa se-Kabupaten Manggarai Barat. Kebetulan pelatihan zakat produktif dan zakat mal, kemudian zakat fitrah sebelum Ramadan itu. Nah, di forum itulah kita sosialisasikan menyangkut khitanan massal ini. Nah, sehingga alhamdulillah yang sudah terjadi, yang sudah kita lakukan berjalan dengan baik. Masya Allah. Khitanan massal ke depan sesuai dengan tema kita kemarin, mempererat silaturahim antara umat. Kemudian yang kedua, kita
pelan-pelan mengamalkan syariah ini dengan benar ya, Millatu Ibrahim. Kemudian mereka juga tahu, terutama tadi soal hitan wanita. Di masyarakat ini banyak polemik. Kenapa wanita harus dihitan? Nah begitu kemarin Pak Ustadz kita bacakan hadis-hadis penting menyangkut hitan wanita, alhamdulillah malah sampai jam 12 malam itu Ustadz masih ada yang telepon minta daftar gitu. Dari panitia target Labuan Bajo 600 itu sudah terlampau, hampir 800 sekarang ini. Makanya saya bingung juga mau ngasih hadiah apa. Untung tim dokter sudah pisahkan obatnya, walaupun nanti tidak dapat hadiah ya sudah, yang penting bisa dihitan. Masya Allah. Itu. Masya Allah. Kemudian harapan kami ke depan, mudah-mudahan kita masih menjalin terus kerjasama ini dalam rangka membina syariah kepada umat. Baik. Ya. Baik. Informasi yang kami sampaikan di umat itu sangat antusias sekali tentang hitan masal ini. Malah ini masih masih banyak yang belum daftar, tapi mungkin sebentar ini daftar tunggu mungkin Pak ya. Banyak Pak ya. Itu yang mungkin terlambat informasi juga gitu, karena kampung ini kan ada yang di pelosok begitu ya, pelosoknya, dan ada yang jangkauannya cukup sulit juga. Ya, cukup susah jangkauannya. Iya. Dan kami sangat mengharapkan mudah-mudahan tahun akan datang jangan putus di sini. Ini yang kami harapkan. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Muhammad atas waktu dan kesempatannya. Demikian Ikhwatal Islam, bincang-bincang kami dengan Bapak Haji Samsudin. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Lembor yang telah memaparkan kondisi keberagamaan di kecamatan ini dan harapan beliau tentunya terkait dengan program khitanan massal yang semoga bisa berlanjut di kesempatan yang akan datang. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan untuk seluruh ta'awun dan partisipasi Anda dalam program ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Program Hitanan Massal Jilid 4 di Nusa Tenggara Timur